Mari bersatu dalam doa Unity in Prayer setiap hari jam 8 malam. Persembahan persepuluhan dapat dikirimkan melalui Bank BCA atas nama Yeni Dianawati di 4660012-236. Persembahan diakonia dapat dikirimkan melalui Bank BCA atas nama Suryani di 4811242-084. Bapak Ibu Saudara juga dapat menghubungi Office the Pastor bagi yang membutuhkan pelayanan doa atau lain sebagainya di 0878 8377 1100. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan.
Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh Roh dan hidup dalam pengudusan, sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya. Yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Hari ini saya percaya pasti luar biasa. Katakan amin. Amin. Hari ini kita percaya Tuhan akan terus bersama dengan setiap kita. Mari puji Dia, tinggikan Dia, agungkan namanya. Dia akan hadir bersama-sama dengan setiap kita dalam setiap masalah hidup kita. Dan kita keluar menjadi umat yang lebih dari pemenang. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh percaya hari ini Engkau ada di tengah-tengah setiap kami. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Tuhan Yesus, biar hari ini ada kuasa pemulihan terjadi di tengah-tengah umat-Mu. Dimanapun umat-Mu berada pada hari ini Tuhan, kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang tidak ada pengharapan Tuhan berikan pengharapan baru, jalan yang tertutup Tuhan buka kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar hari ini tangan kami terangkat kepada Tuhan,
membawa puji-pujian kami, membawa penyembahan kami. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang layak dipuji, layak ditinggikan, dan layak dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Curahkan roh-Mu atas setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Curahkan roh-Mu atas setiap kami Tuhan Yesus. Sehingga kekuatan kami hanya bersumber daripada-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami mau bernyanyi buat Tuhan. Kami mau menari buat Tuhan hari ini. Sukacita kami melimpah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari masuk dalam hadirat Tuhan dengan puji-pujian, karena kita percaya Tuhan sangat menyukai setiap pujian dan penyembahan umatnya. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan sekali lagi, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat, bersoraklah, katakan, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Mari angkat tanganmu, katakan, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat, bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkan, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkan, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya. Sama-sama katakan, nyanyi, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami
kami datang tersungkur di hadapan-Mu pagi ini, membawa pujian kami, membawa penyembahan kami Tuhan. Kami mau menikmati Tuhan lebih dan lebih lagi, sebab kasih-Nya mengalir, kasih-Nya mengalir di tempat ini. Ku nikmati kasih-Mu, ku nikmati hadirat-Mu, ku nikmati cinta-Mu. Ku nikmati segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, ralabashe, kiara labaralabashe. Haleluya. Oh, sembah Yesus yang ajaib, sembah Dia, datanglah di hadapan-Nya dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersyukur. Ini pujian setiap umat-Mu Tuhan yang merindukan-Mu. Glory bagi Dia, anak domba Allah yang mati bagi setiap kami. Kami rindu hadirat Tuhan, kami rindu kemurahan Tuhan, kami rindu pelukan-Mu Tuhan Yesus. Thank you Jesus, thank you, thank you. Oh, rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu. Oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian
dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ini kerinduan setiap kami, Tuhan Yesus. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan. Dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan sekali lagi ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan menyembah-Mu dengan menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Menyembah, mari Bapak Ibu sembah Dia. Menyembah Allah yang hidup. Sembah Dia, Syanarala Babu.
sembah Dia. Yesus, Dia layak disembah. Ku nikmati kebaikan-Mu Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu. Pagi ini Engkau ada di tengah-tengah setiap umat-Mu. Mari nikmati Dia lebih lagi Bapak Ibu. Nikmati kehadirannya. Sebab menyembah-Mu itu kerinduan setiap kami. Kami akan gunakan setiap waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk menyembah-Mu, bersekutu dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab menyembah-Mu Tuhan, itulah kerinduan kami. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you God, thank you Jesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Biar musik saja menaikkan pujian ini. Kami percaya waktu ini adalah waktu yang terbaik bagi setiap kami. Waktu yang Tuhan sudah tentukan bagi setiap kami untuk terus berharap kepada Tuhan. Dalam masa sulit apapun kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi setiap umatnya. Dan Tuhan akan menolong kami tepat pada waktunya. Haleluya. Haleluya. Perkenanan Tuhan selalu ada pada setiap umat yang berharap kepadanya. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Lord. Haleluya. Terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Dengan mengangkat tanganmu katakan sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Oleh karena itu kami tidak akan pernah hilang kepercayaan kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan tidak pernah terlalu cepat untuk menolong kami. Karena Tuhan berdaulat atas setiap hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua, kita ketemu lagi masih di dalam ibadah online kita di Renewal Community Church. Gimana kabar Bapak Ibu semua? Saya berharap dan saya terus berdoa bahwa kita terus ditemukan dalam keadaan yang baik-baik saja, masih dalam penjagaan Tuhan dan kasih karunia dan perlindungan Tuhan. Nah, saya mengucap syukur buat kesempatan kali ini saya bisa diberikan kesempatan untuk bisa men-sharekan, bisa membagikan apa yang bisa saya dapat dalam perenungan saya dalam minggu-minggu ini. Dan saya diizinkan juga untuk bisa membagikan kepada Bapak Ibu semua. Ini suatu privilege yang sangat besar sekali.
Karena saya yakin dan percaya hanya firman Tuhan saja yang bisa mengubahkan hidup kita. Kita tidak diubahkan dengan keinginan dalam kehidupan kita. Kita tidak diubahkan dengan apa kata orang, tapi cuma hanya firman Tuhan saja yang diilhami dengan kuasa Roh Kudus yang sanggup mengubahkan hati kita. Kalau hati kita berubah, pikiran kita berubah, dan saya yakin tindakan kita juga pasti berubah. Dan tindakan kita yang berubah itu akan terus memuliakan nama Tuhan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu semua, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk membaca Alkitab, dan saya mengajak semua untuk membaca dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 26. Yohanes 4 ayat 1 sampai 26. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sungai itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang,
yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Oke, Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu semua menyimak dari pembacaan firman Tuhan di Yohanes 4 ayat 1 sampai 3 ayat 1 sampai 26 tadi. Ya, kalau dari saya akan coba memberikan latar belakang. Ini Yohanes 4 ini adalah suatu perikop yang cukup terkenal karena cuma dicatat ada di kitab Yohanes saja. Kitab-kitab Injil lainnya tidak ada. Dan ayat yang terkenal adalah Yohanes 4 ayat 23, tentunya penyembah-penyembah yang benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tapi saya akan coba baca, kita akan coba kupas, dan saya akan coba sharekan apa yang saya dapat dari Yohanes 4 tersebut. Nah, ini adalah pelayanan pertama, pelayanan awal dari Tuhan Yesus pada saat dia melayani di muka bumi. Kalau kita baca dari Yohanes 1 sampai Yohanes 3, bagaimana mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan mengubah air menjadi anggur. Dan di Yohanes 3, ya, dia bertemu dengan Nikodemus, salah satu seorang Farisi yang pintar, yang menanyakan mengenai karunia dan keselamatan Allah. Dan habis ini dia ke Yohanes 4 berbicara pada saat mulai ada pertengkaran, kalau saya pikir mulai ada perselisihan, perbedaan pendapat antara murid-murid Yohanes Pembaptis dengan murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Dan kita mengetahui bahwa di firman Tuhan di Yohanes 1 atau Yohanes 2 itu berbicara mengenai bahwa murid Tuhan Yesus membaptis lebih banyak daripada murid Yohanes, dan saya yakin di situ ada perselisihan. Tapi yang saya kagum dengan Tuhan Yesus adalah bagaimana dia memposisikan dirinya sebagai pemimpin. Dia bagaimana memposisikan dirinya sebagai leader bagi murid-muridnya. Dia sudah tahu ada pertentangan, dia sudah tahu bahwa orang Farisi sudah mendengar bahwa murid Yesus lebih banyak membaptis, lebih banyak memberi dampak, lebih banyak memberi pengaruh. Dan karena Tuhan Yesus juga tahu waktunya dia belum tiba untuk dipermuliakan. Oleh sebab itu makanya Tuhan Yesus memutuskan untuk dia stop, dia pergi, dan dia mengajak murid-muridnya pergi dari Galilea dan pergi ke Yudea. Dan yang menariknya lagi Bapak Ibu, pada saat mereka mau pergi, mereka harus melewati daerah yang namanya daerah Samaria. Ya, nanti kita akan bahas mengenai Samaria, tapi saya akan coba membreakdown dulu ayat per ayat di sini ya. Nah, dalam perjalanan saya belum pernah ke Timur Tengah, daerah-daerah situ saya belum pernah semua, tapi yang saya tahu daerah itu sangat panas ya. Dan seperti yang tertulis tadi adalah Tuhan Yesus sangat letih, lelah, dia sangat capai, dan dia menjadi mungkin haus. Oleh sebab itu makanya dia duduk di tepi sumur tersebut, sumur Yakub. Dia ada di kota Sikar, daerah Samaria. Nah, pada saat saya baca lagi, dan ini menimbulkan pertanyaan buat diri saya sendiri ya. Kadang-kadang kalau lagi baca Alkitab timbul ada pertanyaan. Dan pertanyaan pertama itu adalah buat diri saya bahwa kalau emang Tuhan Yesus letih, kalau emang Tuhan Yesus capai, haus ya, a thirsty savior, dia haus, kenapa dia tidak untuk mencoba mengambil air di sumur tersebut? Dia mengambil sendiri, ya kan? Atau mungkin yang kedua, ya, kan kalau emang Tuhan Yesus capai, letih, haus, kenapa dia tidak suruh murid-muridnya yang untuk mengambil air, tapi dia malah dia menyuruh murid-muridnya untuk ke kota untuk membeli makan. Dan itu adalah pertanyaan yang timbul di hati saya, atau mungkin lebih besarnya lagi, kenapa Tuhan Yesus tidak mengubah saja? Mungkin dia temukan pasir di tangan dan mengubah itu menjadi air, ya kan? Tapi dia tidak lakukan itu, ya kan? Dia cuma duduk di tepi sumur, dan dia tahu, Bapak Ibu, dan hebatnya di sini luar biasa sekali bahwa Yesus tahu bahwa akan ada seorang wanita datang yang mau menimba air, dan situ Yesus pun tahu dia akan berbicara dengan dia, dan Yesus pun tahu pada saat dia berbicara dengan wanita itu, kehidupan wanita itu akan berubah. Dan betapa pada saat saya mengerti perikop ini, mengerti apa yang terjadi, ya kan, ini benar-benar mengubah suatu mengubah diri saya, mengubah pemikiran saya bahwa Tuhan Yesus yang memegang kendali semua. Yesus yang memegang kendali, Yesus tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dalam kehidupan kita juga Bapak Ibu, dia tahu apa yang terjadi, dia tahu yang akan terjadi. Oleh sebab itu seakan-akan mungkin dia seperti menciptakan suatu skenario
ya kan? Seakan-akan dia seperti mau menciptakan suatu settingan bagaimana biar dia mendapat perhatian dari kita. Dan seperti di perikop ini ialah bagaimana dia mendapat perhatian dari seorang wanita Samaria. Ya, ini suatu hal yang luar biasa kalau kita mau mengerti dan mempraktekkan dalam kehidupan kita bagaimana Tuhan Yesus mau untuk bersama-sama dengan kita, dan bagaimana dia menciptakan suatu suasana, membuat suatu settingan bahwa tidak ada orang lain lagi. Semua orang suruh keluar, seperti murid-muridnya seperti harus pergi beli makanan hanya dengan berdua dengan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria tersebut. Wah, ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu, dan saya berharap kita bisa untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita bahwa benar Yesus sangat mengasihi kita, each one of you, satu persatu dalam yang mendengarkan firman ini juga. Yesus sangat mengasihimu dan dia mau mendapat perhatian dari kita juga. Bagaimana kita mau untuk terus membangun hubungan seperti Yesus menciptakan suatu settingan istilahnya untuk bisa mendapat perhatian dari kita, ya kan? Nah, hal yang menarik di sini percakapan dengan wanita Samaria tersebut, ya. Nanti kita akan breakdown lagi, tapi saya akan mencoba kasih tahu dulu ke Bapak Ibu kenapa kenapa wanita itu berbicara, masakan engkau seorang Yahudi berbicara dengan seorang Samaria. Dan ini menimbulkan pertanyaan, dan saya menggoogling, saya mencoba mencari kenapa orang Samaria itu, kenapa orang Yahudi tidak diperbolehkan untuk berbicara dengan orang Samaria. Dan saya temukan adalah suatu hal yang sangat menarik Bapak Ibu, bahwa dalam kerajaan Israel dulu, dalam masa kepemimpinan Saul, Daud, dan Salomo, kita tahu Israel itu adalah unity, satu kerajaan Israel. Tapi pada saat mulai dari anaknya Salomo yang memerintah, Rehabeam dan Yerobeam, kita tahu bahwa kerajaan Israel terpecah, ya kan? Ada Israel bagian utara dan Israel bagian selatan. Nah, Israel bagian selatan ini adalah yang kita sebut dengan nama keturunan dari Yehuda dan Benyamin. Jadi kita tahu bahwa anak Yakub ada 12 dan jadi 12 suku, ya kan? Nah, Israel selatan cuma 2 suku, Yehuda dan Benyamin. 10 sukunya adalah terdiri dari mungkin Simeon, Lewi, Gad, Naftali, semua mereka adalah di Israel utara. Nah, kalau Bapak Ibu mencoba membaca atau mungkin mengerti lagi sejarah dalam di kitab Raja-Raja, kita mengerti bahwa kerajaan Israel utara, Israel selatan semua saling berperang dan ada rajanya masing-masing. Nah, Israel utara ini ibu kotanya adalah Samaria. Nah, Israel utara ini kalau saya mencoba menyelidiki apa yang tertulis di Alkitab, bahwa raja-raja dari keturunan Israel utara ini sangat jahat di mata Tuhan. Ya kan, sangat-sangat jahat di mata Tuhan. Ada di kerajaan Israel selatan, bangsa Yehuda dan Benyamin, ada raja yang jahat, tapi hampir 75%, 80% semuanya berkenan di hadapan Tuhan karena Tuhan mengasihi Daud dan itu adalah keturunan Daud semua. Tapi Israel utara ini hampir semua raja-raja semua tertulis bahwa jahat di mata Tuhan, jahat di mata Tuhan, jahat di mata Tuhan. Dan ini menimbulkan suatu pertentangan sampai sekarang ini. Kenapa? Makanya orang Yahudi tentu itu adalah keturunan dari Israel selatan, bangsa Yehuda dan Benyamin, tidak suka dengan orang Samaria. Satu, karena orang Samaria, Israel utara, semuanya tidak mau benar di hadapan Tuhan. Hampir semuanya istilahnya jahat di mata Tuhan. Terus yang kedua yang saya catat lagi adalah pada saat zamannya Esra, zaman Nehemia, kita tahu bahwa bagaimana banyak orang Yehuda yang dikembalikan untuk membuat tabut, untuk membuat bait Allah kembali, dibawa balik kembali. Dan kita tahu bahwa di situ ada pertentangan, dan pertentangan itu adalah dari bangsa Israel utara. Dan di situ makanya orang Yahudi sampai sekarang tidak suka dengan orang Samaria, karena tadi satu, yang pertama jahat di mata Tuhan, yang kedua dia pada saat mau membangun kembali bait Allah tidak disetujui, bahkan ditentang. Padahal mereka sama-sama dari keturunan Yakub. Mereka sama-sama mengenal Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, ya kan? Dan yang ketiga, saya menemukan bahwa mereka melakukan kawin campur dengan bangsa-bangsa lain, di mana Allah di perjanjian lama waktu itu berfirman bahwa mereka tidak boleh kawin campur dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Oleh sebab itu makanya sampai saat sekarang
orang Yahudi menyebut orang Samaria itu ada half breed, keturunan campuran, bukan orang Yahudi murni. Bahkan sampai ada berkata bahwa mereka adalah dengan kata kutip anjing, suatu kata yang sangat kasar sekali, karena kita tahu juga pada saat di firman Tuhan Yesus bagaimana berbicara dengan wanita, bagaimana dia juga menggunakan kata anjing juga di situ kan. Nah, ini alasan kenapa orang Yahudi benci dengan orang Samaria. Dan pada saat Tuhan Yesus berbicara dengan wanita Samaria tersebut, Tuhan Yesus benar-benar saya pikir dia seperti kayak mematahkan setiap kebudayaan yang terjadi saat itu. Karena pada saat itu kalau ketahuan orang Yahudi berbicara dengan orang Samaria, ada hukumannya. Hukumannya mungkin hukuman mati. Dan bagaimana Tuhan Yesus mengatur skenario yang sangat luar biasa sekali untuk berbicara kepada wanita Samaria tersebut untuk menyelamatkan dia dan untuk mengubah kehidupannya dia. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita teruskan lagi ya. Nah, kalau kita tadi baca, sepertinya ada suatu misperception antara percakapan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria tersebut. Tuhan Yesus berbicara mengenai air hidup, Tuhan Yesus berbicara mengenai air rohani, ya kan? Tapi wanita itu berbicara mengenai air fisik, secara fisik, bagaimana air secara fisik dia bisa minum dan kenyang. Tapi itu bukan maksudnya Tuhan Yesus, ya kan? Seringkali kita berdebat dan kita tidak mengerti apa yang terjadi. Ya kan, kita bingung karena kita berbeda pendapatnya atau berbeda inti dari pembicaraannya. Tapi yang menariknya itu adalah bagaimana pada saat wanita itu sudah mengetahui bahwa engkau adalah nabi dan mereka berbicara mengenai penyembahan. Bapak Ibu semua, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sedang terjadi, yang akan terjadi, itu akan membawa kita seharusnya dekat kepada Tuhan. Dan saat kita dekat dengan Tuhan, itu adalah suatu act penyembahan kita. Seperti percakapan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. Awalnya seperti berdebatan yang tidak ketemu. Tuhan Yesus berbicara mengenai air hidup, Tuhan Yesus berbicara mengenai aliran air hidup, tapi wanita itu berbicara cuma hanya secara air, secara fisik. Tapi ujung-ujungnya ketemu lagi yang namanya penyembahan. Di mana pada saat itu orang Samaria berpikir bahwa menyembah Allah Bapa di gunung, tapi Tuhan Yesus berbicara bahwa orang Yahudi menyembah Allah Bapa di Yerusalem. Tapi dia mematahkan semua kebudayaan bahwa akan tiba saatnya kita semua akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan ini harus kita pegang Bapak Ibu. Dalam semua kehidupan yang terjadi, itu harus membawa kita penyembahan kita kepada Tuhan. Intinya akan ditarik lurus, straight, ini penyembahan kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus sendiri. Dan Yesus mengubah semua konsep mengenai penyembahan, bukan masalah tempat, bukan masalah instrumen, bukan masalah gaya, bentuk. Kita berbicara bentuk dalam penyembahan, ya kan? Tapi yang Tuhan ajarkan bagaimana penyembahan itu yang keluar dari hati, yang keluar dari kehidupan kita yang mengalir. Kalau di bahasa Indonesianya adalah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Saya mendapat di Message Bible suatu perkataan yang sangat menarik sekali. Dalam bahasa Inggrisnya di Message Bible berkata, "Who you are and the way you live that count before God." Penyembahan itu adalah who you are, diri kita, siapa diri kita, dan the way you live, bagaimana cara hidup kita, itu yang berkenan di hadapan Tuhan, itu yang dihitung oleh Tuhan. Itulah penyembahan, diri kita dan cara hidup kita. Nah, kita bisa untuk berpikir, apakah cara hidup saya sudah berkenan, cara hidup saya sudah ekspresikan penyembahan saya kepada Tuhan. Karena di Alkitab di Message Bible bilang it's who you are and the way you live that count before God. Cara hidup kita yang dihitung di hadapan Tuhan dan itu adalah sebagai penyembahan. Saya lanjutkan bahwa your worship must engage your spirit in the pursuit of truth. That's the kind of people the Father is out looking for. Those who are simply and honestly themselves before Him in their worship. Tuhan mencari bagaimana orang yang menyembah yang sangat simply and honestly, sederhana dan jujur di hadapan Tuhan. Kita kadang-kadang dalam penyembahan kita nggak jujur. Saya yakin dan saya alamin juga. Sometimes kita di hadapan mungkin kalau kita lagi ibadah, ya
Kita akan harus terlihat baik di depan mimbar, kita harus terlihat luar biasa di depan mimbar, tapi kita nggak jujur dalam kehidupan kita. Dan itu bukan yang Tuhan mau. Dan Tuhan mau bagaimana penyembahan kita jujur di hadapan Tuhan. Dan itu adalah penyembahan yang Tuhan mau. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu Saudara ya. Bagaimana it's who you are and your life that count. The way you live, cara hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan, yang dilihat, yang dihitung oleh Tuhan. Kita banyak sharing-sharing di Radiance ya. Terakhir kita ada doa dan kita ada sharing bagaimana cara hidup kita itu juga mendefinisikan penyembahan kita. Cara hidup kita mendefinisikan pelayanan kita kepada Tuhan. Banyak ditemukan pelayanan kita mungkin baik di gereja, tapi di rumah tidak menjadi berkat. Dan itu bukan yang Tuhan mau. Itu bukan yang Allah Bapa mau. Bagaimana Tuhan mau honest dengan diri hidup kita, dan simply dengan sederhana kita berkata bahwa dengan kejujuran kita dekat dengan Tuhan bagaimana, dan itu yang penyembahan yang Tuhan mau. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi saya bisa rangkumkan dalam sharing saya dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 26 ini. Yang pertama adalah mengenai perselisihan, bagaimana Tuhan Yesus tahu bagaimana untuk waktunya untuk menyelesaikan suatu perselisihan dengan cara dia pergi dan dia meninggalkan tempat perselisihan tersebut. Dan yang kedua itu adalah berbicara juga mengenai bagaimana Tuhan Yesus seperti mengatur settingan, mengatur keajaiban buat saya pada saat saya baca, kayaknya Tuhan mengatur semuanya bagaimana untuk dia bisa untuk mendapat perhatian dari kita. Dan yang ketiga adalah segala sesuatu akan diarahkan oleh Tuhan menjadi suatu penyembahan kita kepada Tuhan. Dan saya berharap ini semua memberkati Bapak Ibu semua. Dan inilah akhir dari sharing saya, dan yuk kita mari berdoa. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Engkau baik, terima kasih Engkau luar biasa, terima kasih Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami percaya dan kami yakin bahwa Engkau Allah yang memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bisa belajar sedikit dari firman Tuhan, dan kami yakin itu mengubah hati kami, itu mengubah konsep pemikiran kami, itu mengubah cara kami berpikir, sehingga kami tahu bahwa kami dilindungi, kami dikuasai dengan kasih Tuhan yang terus meluap dalam kehidupan kami semua. Dalam semua hal apapun yang terjadi, kami mau tulus dan kami mau bawa suatu persembahan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau mengatur semua yang terjadi dalam kehidupan kami untuk membawa kebaikan bagi setiap kami. Even mungkin keadaan sekeliling kami hancur, even mungkin keadaan sekeliling kami berantakan, tapi hati kami terjaga aman dalam lindungan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan memberkati gereja kami, Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu semua yang mendengar dalam online kami ini juga, dan kami berdoa buat keadaan untuk semakin lebih baik lagi Tuhan Yesus dalam masa-masa seperti ini. Dan ajarkan setiap kami Tuhan untuk bisa terus membangun hubungan dan terus yakin dan terus memiliki suatu spirit yang kuat terus di dalam Tuhan, karena kami tahu hanya dengan Tuhan kami bisa, hanya dengan Tuhan kami sanggup. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kali ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semua. God bless you.